Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi ke Rumah Akuntansi, pembelajaran akuntansi bagi pemula. Perkenalkan, saya Wardah Romanisa dengan nomor NVM C1C023108 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman semuanya, sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara membuat jurnal umum, memposting buku besar, dan membuat neraca saldo. Nah, selanjutnya di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar untuk membuat jurnal penyesuaian. Lalu setelah membuat jurnal penyesuaian itu posting lagi ke buku besar. Setelah itu membuat neraca saldo setelah penyesuaian, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari 3 ya. Dan di sini membuat 3 laporan keuangan saja, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, setelah itu kita harus membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun nominal. Lalu kita harus memposting kembali ke dalam buku besar. Setelah itu baru kita membuat tahap terakhir, yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan. Baiklah teman-teman, kita langsung saja membuat jurnal penyesuaian. Di sini saya sudah membuat kopnya ya. KJA Bizar Adjustment Entry per 31 Maret 2022. Di sini terdiri dari kolom tanggal, akun, nama akun, referensi yang berisi nomor akun atau kode akun, dan debit serta kredit, dan page atau lembar kedua, karena lembar pertama itu berisi jurnal umum, lembar kedua yaitu adjustment entry atau jurnal penyesuaian, dan lembar ketiga atau page ketiga yaitu jurnal penutup. Data-data penyesuaian untuk mengisi laporan keuangan bulanan per 31 Maret 2022 sebagai berikut. A. Perlengkapan yang masih tersisa sampai tanggal 31 Maret 2022 sebesar 30% dari jumlah perlengkapan. Ditulis tambahan dulu ya teman-teman. Nah, akun yang terpengaruh pada penyesuaian yang pertama yaitu supplies expense pada supplies. Kita lihat dulu berapa sih saldo perlengkapan. 25 juta dikali 30%. Jadi saldo perlengkapan pada 31 Maret 2022 yang masih tersisa yaitu sebesar 7.500.000. Data penyesuaian yang kedua, saldo sewa dibayar di muka sebesar 50 juta tersebut adalah pembayaran untuk 12 bulan ke depan yang dibayarkan tanggal 1 Maret 2022. Nah, akun yang terpengaruh pada data penyesuaian yang kedua ini, akun apa saja teman-teman? Ya, betul sekali, yaitu akun rent expense, dan prepaid rent. Cara mencarinya kita tinggal bagikan saja karena dia hanya terpakai untuk 1 bulan ya. Data penyesuaian yang ketiga, peralatan disusutkan sebesar 12% dari harga perolehan. Nah, untuk akun yang terpengaruh pada data penyesuaian yang ketiga, yaitu depreciation expense atau beban depresiasi pada accumulated depreciation of equipment. Cara mencarinya, kita lihat saldonya sebesar 58 juta, tinggal kita kalikan dengan 12%.
Nah, pada data penyelesaian yang ketiga, beban depresiasi peralatan yang sudah menjadi dan diakui sudah menjadi beban yaitu sebesar 6.960.000. Untuk data penyelesaian yang keempat, pada akun pendapatan jasa diterima di muka, jasa senilai 3 juta telah diberikan oleh perusahaan. Yang artinya, kita telah memberikan jasa kepada perusahaan sehingga pendapatan jasa diterima di muka itu tidak senilai yang seharusnya. Namun, 3 juta ini yang dijelaskan pada data penyesuaian sudah kita jadikan sebagai service revenue atau pendapatan jasa kita. Karena kita sudah memberikan jasa. Nah, akun yang terpengaruh pada data penyelesaian yang keempat yaitu unearned service revenue pada service revenue. Nah, pendapatan jasa diterima di muka atau unearned service revenue kita debitkan, yang artinya pendapatan jasa diterima di muka kita berkurang, sehingga yang pertama yaitu service revenue atau pendapatan jasa kita sebesar 3 juta. Yang terakhir, pada tanggal 2 Maret 2022, perusahaan menandatangani WSL senilai 38 juta dengan jangka waktu 3 bulan dan tingkat bunga 12%. Nah, akun yang terpengaruh pada data penyesuaian yang kelima ini, akun apa saja teman-teman? Ya, betul, yaitu akun interest expense pada interest payable. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya, kita klik kemenangan, lalu kita tuliskan 38 juta dikali tingkat bunga 12% dikali 3 bulan dibagi 12 adalah 1.140.000. Nah, untuk itu kita harus memposting jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar. Kita posting ke buku besar ya teman-teman. Yang pertama yaitu supplies expense pada supplies. Tanggal 31. Draftnya JU2. Kredit di debit sebesar 3.500.000. Kita tulis nomor akunnya, lalu supplies. Tanggal JU2 dikredit sebesar 7.500.000. Kita langsung saja untuk totalkan ya teman-teman. Di supplies expense tadi biar tidak susah lagi. Lalu yang kedua, current expense. Kita tulis tanggalnya mulai 31 posting
yaitu 2 ada di debit ya teman-teman, besar ini. Langsung saja kita tulis ya, ininya 520 ini apa halaman asam new PPTS. (31) posting referensinya JU2 total kredit sebesar ini. Kita kurangkan saja, ini kurang dengan ini segitu. Nomor akunnya 113. Depreciation expense (31) keterangannya posting F-nya JU2 dan di debit sebesar 6.960.000. Langsung totalkan, lalu accumulate depreciation. Kita lihat dulu nomor akunnya yang tadi 521. Untuk accumulate depreciation 31 shoot keterangannya posting ini JU2 karena draft penyesuaian. Itu tadi jangan salah ya, accumulate depreciation of equipment ini saldo normalnya berada di kredit, jangan sampai salah. Nomornya 121 unearned service revenue. Masuk kelompok utang 31 keterangannya posting JU2 terletak di debit sebesar 3 juta ya. Langsung saja kurangkan 213 kode akunnya, lalu service revenue Nomor 31 kini posting saja keterangannya JU2 bertambah ya sebesar 3 juta. (411). Lalu data penyesuaian yang kelima, interest expense tanggal 31 keterangan posting referensinya JU2 berada di debit yang sampai salah sebesar 1.140.000. Akunnya 522. Lalu interest payable tanggal 31 keterangannya posting referensinya JU2 berada di kredit sebesar Rp1.140.000. Nah teman-teman, kita sudah menyelesaikan jurnal penyesuaian dan juga sudah memposting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini
Wardah sudah membuat daftar neraca saldo sesuai dan berisi dengan kode akun atau nomor akun, nama akun, debit dan kreditnya masing-masing. Untuk kopnya atau keterangannya yang di atas yaitu KJA Bizar Adjusted Trial Balance per 31 Maret 2022. Kita langsung saya kerjakan ke cash. Di sini kita jangan sampai salah meletakkan saldonya ya teman-teman, karena itu sangat berpengaruh. Ini kita minkan ya. Interest variable, Bizar Capitals, price, jangan sampai salah, price itu berada di debit, kemudian mengurangi modal. Lalu service revenue, salaries expense. Nah, untuk beban itu saldo normalnya berada di debit. Jadi teman-teman jangan sampai salah memasukkan saldo masing-masing akun ke dalam neraca saldo. Advertising sebesar 2 juta. Dan expense sebesar ini. Nah, di sini tidak balance ya teman-teman. Kalau tidak balance itu ada kemungkinan kalau kita salah masukkan saldo kepada akun-akun yang terkait, ataupun kita salah merumuskan fungsi sum atau fungsi tambah total pada Excel tersebut. Kita coba satu-satu teman-teman. Kita coba sumkan ulang supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, di sini hasilnya sudah balance. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian kita sebesar Rp565.640.000. Baiklah, kita lanjut ke laporan keuangan. Baik, di sini Wardah sudah membuat format laporan keuangan untuk KJA Bizar dengan periode
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Supaya lebih cantik, Wardah tambahkan warna. Nah teman-teman, kita langsung saja ke laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi atau statements of profit or loss and other comprehensive income. Sini Wardah sudah membuat, kita langsung saja tulis di service revenue-nya. Itu kita langsung ambil dari sini ya teman-teman, biar tidak susah lagi. Kita lihat service revenue. Kita harus membaca yang sertifikat menjadi lalu kita masukkan nih salaries expense. Langsung saja ya teman-teman, ini tidak bisa. Kita seperti ini saja biar bisa langsung semua upload. Semuanya sudah termasuk beban kan semuanya. Tidak bisa juga yang sebalik. Kita masukkan saldonya, salaries expense, value utilities expense, advertising expense, supplies expense, file expense, interest depreciation expense, dan yang terakhir yaitu interest expense. Di sini kita totalkan ya teman-teman. Total expense dengan sum ternyata pada bulan Maret 2022 KJA Bizar ini, nah ternyata teman-teman pada 31 Maret ini ternyata pendapatan KJA Bizar ini lebih kecil daripada beban KJA Bizar yang diperoleh, sehingga ini bukan net income melalui loss income atau rugi bersih. Ini kita kenakan di sini. Kita kurangkan. Kerugiannya 11.966.000. Nah, pada selanjutnya kita membuat laporan perubahan modal. Kita ganti dulu ini jadi loss income, karena Bizar itu memperoleh laba bersih, bukan memperoleh rugi bersih, bukan memperoleh laba bersih. Kita lihat Bizar Capital besar 500 juta.
Lost income-nya sebesar ini. Jadi berkurang ya teman-teman, dari yang pertamanya modal Tuan Amizar sebesar 500 juta karena lost income atau ruginya. Jadi masih ini modal berkurang sebesar 11 juta. Lalu kurang lagi dengan BZ Price. Lihat BZ Price sebesar 5 juta. Jadi Abizar Capital pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar 483 juta 33.000 sekian. Selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan current aset. Kita langsung saja. Current aset itu terdiri dari kas, account receivable, credit trend, dan assigned lies. Putman itu tidak termasuk ke dalam current aset, tapi termasuk ke dalam fixed asset. Kita masukkan saldonya, cashnya sebesar ini, account receivable-nya sebesar ini, penfetannya supplies. Jadi di sini kita tambahkan ya teman-teman totalnya. History saja yang lebih simpel. Lalu fixed asset. Fixed asset itu termasuk equipment dan accumulated depreciation of equipment. Equipment-nya sebesar 58 juta dan depresiasinya sebesar segini. Jadi tinggal kita kurangkan saja. Karena di sini dia sudah min, jadi Wardah tambahkan ya teman-teman. Karena plus min, jadinya min juga nanti. Jadi total asetnya di sini, nah kita jumlahkan saja, yaitu ini ditambah ini. Nah teman-teman, dia itu harus balance ya antara total aset dan total liability atau equity. Sini Wardah March and Center saja sebesar ini, lalu long term liability di sini tidak ada ya teman-teman, jadi kita noto saja. Untuk short term liability sini sepertinya ada, yaitu notes payable dan account payable. Notes payable, account payable. Jadi kita rapikan dulu. Notes payable-nya sebesar ini. Account payable tidak ada. Unearned service revenue-nya, unearned service revenue ini termasuk utang ya teman-teman, karena
perusahaan sudah membayar namun kita belum memberikan jasanya. Jadi kita harus mengakui hal tersebut sebagai utang. Kita lihat benefitnya sama muncul saja ya teman-teman. Kalau di Excel itu sangat gampang sekali, jadi ini yang bisa mempermudah pekerjaan kita. Untuk equity yaitu cuma satu, yaitu Avizar Capitals sebesar 500 juta. Oh, bukan sebesar itu lagi ya teman-teman, namun kita masukkan hasil yang dua. Jadi totalnya tambah saja. Nah teman-teman, untuk laporan posisi keuangan, di sini ada kesalahan, salahnya statement of financial position. Karena Wardah tadi copy, jadinya di sini ini belum kita ubah ya. Nah, untuk laporan keuangannya kita sudah selesai. Kita lanjut lagi ke jurnal penutup. Nah, kenapa jurnal penutup itu penting atau mengapa closing journal itu penting? Karena untuk menutup akun-akun sementara atau akun-akun nominal yang terdapat pada suatu perusahaan, sehingga akun-akun nominal tersebut saldonya akan dinolkan. Lalu pada neraca saldo setelah penutupan yang akan menjadi neraca saldo awal di bulan berikutnya tidak akan memunculkan akun-akun nominal tersebut atau akun-akun sementara tersebut. Kita masukkan tanggal 31. Kita pertama harus menutup pendapatan ya teman-teman. Karena pendapatan saldo normalnya berada di kredit, jadi untuk menutup akun service revenue itu kita debitkan. Income summary sebesar Nah, untuk menutup akun beban-beban pada income summary juga kita salin saja lihat lama. Jadi salin. Tapi ini tidak bisa disalin teman-teman, juga harus tulis satu-satu ini. Supplies expense sebesar 3.500. Pen expense, depreciation expense, dan terakhir interest expense. Kemudian tinggal kita singkat saja sebesar saldo beban-beban.
Ya, lalu untuk menutup akun income summary, di sini karena bentuk perusahaannya adalah bentuk perusahaan perseorangan, jadi kita harus memilikinya ke akun modal pemilik, yaitu akun Anizar Capitals. Karena di sini pendapatannya lebih kecil daripada beban, maka kita harus mendebitkan modal dan mengkreditkan income summary ya di jurnal politik ini. Besar pilih ukuran. Lalu kita menutup akun price. Karena price itu saldo normalnya debit, maka kita harus kreditkan ya teman-teman. Sehingga yang di debitnya akun apa? Akun Anizar Capitals. Oke, di sini filenya tidak dibutuhkan lagi, kita hapus signature ya teman-teman. Price-nya sebesar 5 juta. Nah, kita posting ulang. Kita posting jurnal penutup ini ke buku besar masing-masing akun. Service revenue. Lalu 31 bisa posting, bisa penutup, isi warna buat penutup saja. JU3 di debit ya teman-teman sebesar 23.500.000. Ini dikurangin. Lalu income summary ini tergolong ke kapital ya teman-teman, atau ekuitas, si bagian dari ekuitas. Buat tersalah baik. Karena income summary ini masih termasuk kelompok ekuitas, jadi kita di sini salin saja kolomnya untuk membuat kolom akun income summary. Ini kita set dia teman-teman. Income summary ya. Income summary. Imuan 3131 tidak apa-apa. Tanggal 31 penutup ya teman-teman. JU3 di kredit sebesar 23.500. Ingat. Lalu di sini income summary-nya kita posting juga. Tanggal 31 tangan yang penutup JU3 di debit sebesar 35.466 ya. Jadi revenue berada di debit sebesar 11.996. Lalu kita masukkan saja semua
beban-beban ini saldonya ke dalam akunnya masing-masing ya teman-teman. Sebelum itu kita cantumkan dulu nomor-nomornya atau kode aktifnya. Lalu dimulai dari seller's expense, kita tutup akunnya menjadi 0. PH31 penutup CU 3 9 juta Status expense menutup CU 3 sebesar 2.700.000. Ini kurangkan oleh 0. Advertising expense dan berbeda 1 akan ditutup CU 3 sebesar 2 juta. Jadi tinggal kita kurangkan saja, rasanya akan 0. Begitu juga dengan akun-akun selanjutnya. Terus 1 penutup CU 3 sebesar 2 juta di kredit, tinggal kita kurangkan saja, semuanya akan berdua. Itu juga dengan supplies expense. Total 1 penutup CU 3 sebesar 4.500.000, kita kurangkan saja, sehingga akan 0. Selanjutnya dan expense 31 penutup referensinya DU 3 ada di kredit ya teman-teman sebesar 4.196.000. Sekian, kita kurangkan saja ini, kita kurangkan ini. Lalu depreciation expense tanggal 31 Maret kalanya penutup referensinya DU 3 ada di kredit sebesar 6.990.000. Lalu kita kurangkan saja sehingga menghasilkan saldo 0. Selanjutnya 31 penutup referensinya DU 3 berada di kredit karena untuk menutup akun-akun beban sehingga harus berlawanan ya saldo-saldonya. Nah, selanjutnya kita menutup akun income summary. Pertama kita kurangkan dulu modalnya karena rugi itu mempengaruhi modal sehingga modalnya akan berkurang. Karena penutup referensinya kayak teman-teman berada di debit sebesar sehingga di sini ini ya teman-teman hasilnya. Lalu untuk income summary 313 ya nomor akunnya kita tutup juga. Jadi income summary ini adalah akun yang hanya muncul pada jurnal penutup dan akan ditutup juga pada jurnal penutup. Berada di kredit besar 11 juta ya teman-teman, 11.996, yaitu kurangkan saja senyata 0. Lalu masih Abizar Capital menutup GU 3 karena price itu mempengaruhi modal sebesar 5 juta.
Jadi di sini modalnya berkurang sebesar 5 juta. Dan price-nya kita tutup juga ya teman-teman. Untuk CU juga sebesar 5 juta. Nah teman-teman, kita sudah menutup akun-akun sementara atau akun-akun nominal yang terdapat pada perusahaan KJA Abizar. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Di sini Wardah sudah membuat formatnya ya teman-teman, supaya lebih memudahkan sehingga teman-teman juga tidak bosan untuk melihatnya dan langsung kepada inti pembelajaran kita. Kita langsung saja isi. Oke, sudah ini. Tanggal September. Veteran, supplies 17.500.000, quick one, Oke, ini kita minkan ya teman-teman. Notes payable. Account payable kita 0. Unannexed justice revenue kita sebesar 3 juta, masih ada 3 juta. Interest cair berputar attributor 140.000 dan akhir ada bidder publish count. Nah teman-teman, di sini kita sudah membuat neraca saldo setelah penutupan yang dimana akun-akunnya itu hanya terdiri dari akun-akun real, akun-akun tetap yang berada pada perusahaan KJA Abizar ini, sehingga neraca saldo setelah penutupan ini akan menjadi neraca saldo awal untuk bulan April 2022. Di sini sudah Wardah sungkan, sudah Wardah totalkan semuanya dan hasilnya balance sebesar 525.173 rupiah. Nah, di sini ada terdapat akun accumulated depreciation of equipment. Kenapa Wardah tetap masukkan dia ke posisi debit? Karena accumulated depreciation of equipment ini sebenarnya masih termasuk kelompok aset, tepatnya pada fixed asset, namun saldo normalnya itu berada di kredit teman-teman, sehingga kita tetapkan saja dia berada di debit, namun kita minkan saja sebagai pengurang dari total atau saldo aset-aset sebelumnya. Begitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu saya terutamanya dan teman-teman semua dalam mempelajari dan memperdalam ilmu-ilmu akuntansi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.